Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalna ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu ala Muhammadinil mab'us bi khairil milal wal adyan wa ala alihi wa ashabihi biduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan wa ba'du. Pada pertemuan kali ini atau kajian yang ingin kami bawakan di sini itu mengenai tentang permasalahan hibah. Tapi aslinya bukan hibah yang dari takmir, itu bukan hibah. Ini pemberian jadwal kepada Ustadz Pasir, Ustadz Marfa'i. Beliau udzur, kemudian meminta kami untuk mengganti beliau, dan beliau mendapatkan bab sodakoh. Untuk babnya sendiri untuk sodakoh itu kami sampaikan di dalam kitab-kitab fikih itu jarang sekali kami temukan bab yang menjelaskan sodakoh secara gamblang. Tapi di sana itu penjelasan sodakoh itu hanya sindiran-sindiran saja, seperti hanya hibah. Hibah itu pemberian, yang mana hibah di sini itu masih ada kaitan atau sangkut pautnya dengan bab sodakoh. Sehingga tema pada kajian pada sore hari ini itu kami bawakan bab hibah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu beliau tidak memakan harta sodakoh. Yang kedua, beliau itu bisa memakan harta yang dihadiahkan. Kemudian yang ketiga, katanya Uskup, di antara katifaihi atau di antara kedua lengannya itu terdapat tanda kenabian, khatamur rasul, khatamun nabi, alamat atau tanda-tanda kenabian di antara kedua pundaknya, yakni di bawah leher. Di sana itu ada tanda-tanda kenabian. Nah, kemudian singkat cerita, beliau itu sudah menemukan Rasulullah. Beliau itu ingin membuktikan apakah ini benar Rasulullah atau bukan. Kalau dilihat dari sifatnya, kayaknya beliau itu orang baik, mengindikasikan orang baik. Sehingga beliau coba cara pertama. Beliau itu membawa kurma, kemudian beliau suguhkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada kurma dari kami, dan ini kami sedekahkan kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu memberikan kurma-kurma tersebut itu kepada para sahabatnya. Dan beliau tidak memakan sepeser pun, memakan sebiji pun dari kurma tersebut yang diberikan oleh Salman. Lah, karena Salman itu masih hadir di tempat itu, sehingga beliau itu akrentek di dalam hatinya, oh ini tanda yang pertama atau sandi yang pertama, katanya beliau. Kemudian besoknya beliau itu datang lagi membawa kurma. Ya Rasulullah, ini ada kurma dari kami ya Rasulullah, dan kurma ini kami hadiahkan kepada engkau. Lah, ketika ada kata-kata hadiah di sana, Rasulullah ternyata mengajak para sahabat untuk memakan bersama, dan Rasulullah juga ikut memakannya. Kemudian kerentek si Salman Al-Farisi, oh ini tanda yang kedua atau sandi yang kedua. Tinggal sandi yang terakhir ini. Sandi yang terakhir itu terdapat tanda kenabian di antara kedua pundaknya atau di bawah lehernya Rasulullah. Si sahabat Salman kebingungan bagaimana cara mendapatkan itu, bagaimana cara melihat tanda itu. Karena Rasulullah itu orang terpilih, tahu-tahu saja apa yang dimaksud dengan sahabat Salman ini, meskipun beliau tidak melontarkan kata-katanya, niatnya. Jadi singkat cerita, Rasulullah itu membuka bajunya sebagian, sehingga di sana itu terlihat tanda kenabian. Sehingga Salman Al-Farisi ini yang sebelumnya itu belum masuk Islam, masih kafir, karena sudah mendapatkan 3 tanda
yang telah disebutkan gurunya sebelumnya, uskup dari daerahnya, beliau itu langsung masuk Islam. Ya Rasulullah, amantu ilaika ya Rasulullah. Beliau itu masuk Islam. Lah sehingga di sana itu bisa kita tarik ke dalam masalah kita, bahwasanya di sana itu ada perbedaan antara hadiah sama sedekah. Kalau sedekah itu Rasulullah tidak ingin memakannya. Kemudian kalau hadiah Rasulullah itu mau memakannya, Maka ketika beliau bin panjenengan atau Rasulullah semisal, baik itu yaqdzatan aw manaman, jangan sampai kita kasih beliau itu harta sedekah, tapi kasihlah beliau itu hadiah. Ya Rasulullah, ini hadiah dari kami ya Rasulullah. Seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi ke pembahasan. Hiya tamliku tatawuin fi hayatin fa kharaja bit tamliki al-ariyatu wa dhiyafatu wal waqfu. Maka tidak termasuk daripada hibah dari segi tamlik memberikan kepemilikan, yaitu ariyah atau pinjaman. Pinjaman ini meskipun di sana itu mengibahahkan atau memperbolehkan menggunakan barang yang dimiliki oleh orang lain, tapi bukan berarti kita itu memiliki barang tersebut, tapi cuman hanya ibahah, diperbolehkan saja. Tapi mengenai masalah ariyah ini mungkin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi pada akad tersebut, pada akad ariyah. Contohnya, semisal bagaimana hukumnya kita itu meminjam sepeda motor atau meminjam pulpen, yang mana ibahah daripada pulpen tersebut atau kegunaan dari pulpen tersebut itu untuk menulis. Sedangkan syarat daripada ariyah sendiri itu tidak boleh mengurangi bendanya. Ketika pulpen itu dipinjam dan kita gunakan sebagai peminjam, maka otomatis ada sedikit tinta yang terkurang di sana, yang terpakai, sehingga di sana itu mengurangi pada tinta tersebut. Bagaimana itu hukumnya? Begitu juga meminjam sepeda motor atau Honda dan orang kejadian. Itu bagaimana hukumnya tanpa mengisi bensin? Ya, jadi kalau ada permasalahan yang seperti ini, namanya pinjaman ya. Pinjaman itu kalau meskipun di sana itu memiliki syarat harus tetap ainnya, harus tetap bendanya tidak berkurang sama sekali. Tapi kalau di sana memang manfaatnya itu untuk menulis dan sehingga di sana itu mengharuskan untuk mengurangi bendanya, maka itu diperbolehkan saja. Karena di sana itu ada ibahah atau perizinan. Contoh kecilnya, semisal kita itu ingin meminjam pulpen. Untuk apa kita pinjam pulpen itu? Kalau enggak untuk menulis. Seperti itu. Kalau andaikan di sana itu tidak diperbolehkan, maka seluruh orang yang meminjam pulpen, kalau pakai kata pinjaman, maka itu tidak sah pinjamannya dan harus mengganti pen tersebut. Begitu juga sepeda motor. Sepeda motor kalau kita pinjam, maka di sana orang yang meminjamkan itu harus rela kehabisan bensin semisal. Andaikan di sana itu si peminjam itu tidak mengisi bensin kepada motor yang dia pinjam, jadi harus rela. Kalau nggak rela, ya jangan dipinjamkan saja gitu. Jangan dipinjamkan saja. Karena kalau andaikan di sana itu tidak rela, maka di sana itu akan menyebabkan kebatalan akad ariyah, batalnya akad pinjaman. Ada juga permasalahan, mungkin ini sering terjadi di kalangan kita, meminjam uang, tapi asalnya itu bukan meminjam, akan tetapi berhutang. Tapi biasanya kita itu menggunakan bahasa meminjam. Mara nginjema pesena 100.000. Lah itu bagaimana hukumnya?
Bagaimana hukumnya? Kalau memang di sana itu menggunakan akad pinjaman, maka di sana itu harus meminjam dan tidak boleh ditasarrufkan kepada perkara lain. Nanti ketika mengembalikan barangnya, maka harus tetap barangnya harus uang yang dipinjam tersebut itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak boleh diganti dengan uang yang lain. Semisal dia itu meminjam uang 100.000, entah nggak tahu digunakan untuk apa, nggak tahu. Meminjam 100.000, maka dia itu harus mengembalikan uang yang dia pinjam tersebut tadi kepada pemiliknya 100.000 tadi, ainan wadatan, baik itu dari segi bendanya ataupun nominalnya. Nominal dan bendanya itu harus sama gitu. Tidak boleh benda yang lain, meskipun ada uang 100.000 yang lain gitu. Ada uang 100.000 yang lain, karena uang yang dia pinjam ternyata itu sudah dibeli, sudah dibelikan sesuatu, sehingga tidak ada lagi barang yang dia pinjam, dan kemudian dia itu menggantinya barang yang lain, tapi namanya itu sama, itu nggak sah. Ariyahnya itu nggak sah, akad pinjamnya itu nggak sah. Bukan akad ariyah namanya nanti, atau dinamakan akad ariyah, tapi ariyah batilah, ariyah pinjaman yang batal, yang tidak sah. Jadi kalau mau minjam uang, di sana itu harus jelas sigatnya atau perkataannya itu harus jelas. Kalau mau hutang, ya pakai lafaz hutang, jangan pakai kata pinjaman. Pakai kata pinjaman. Karena yang dapat merubah sejarah nanti itu kata-kata tersebut. Kata-kata tersebut itu di kitab Ihya Ulumuddin itu disampaikan di sana bahwasanya perkembangan zaman dari zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang itu banyak sekali yang berubah. Banyak sekali yang berubah. Lebih-lebihnya dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Ketika bahasa itu sudah berubah, maka lini kehidupan di sini itu akan mengikuti perubahan bahasa tersebut. Sehingga kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi itu seharusnya menjaga bahasa-bahasa yang telah tersampaikan oleh beliau. Kalau mau berhutang, ya maka di sana itu harus pakai lafaz hutang, bukan aria, bukan meminjam. Untuk menjengat pesena, jangan. Tapi saya mau berhutang uang, saya mau hutang, autanga pesena. Nah, seperti itu. Jangan pakai kata pinjaman, karena kalau pakai kata pinjaman itu berat untuk apa yang dikatakan sah, karena di kitab-kitab sendiri itu sigatnya itu harus seperti itu, harus pakai lafaz kalau hutang ya pakai hutang, kalau pinjam ya pinjam gitu. Kalau meminjam uang, ya maka harus melakukan konsekuensi yang kriteria yang tertera di bab pinjaman. Nanti pengembaliannya itu harus benda tersebut yang dia pinjam, tidak boleh diganti dengan benda lain meskipun nominalnya itu sama. Itu kalau pakai lafaz aria atau pakai lafaz pinjaman. Itu dalam masalah pinjaman. Kemudian diafah, yang dimaksud dengan diafah itu apa? Diafah itu artinya suguhan atau hidangan. Jadi ketika kita itu bertamu, kemudian sahibul bait itu memberikan hidangan kepada kita semacam roti atau cemilan-cemilan kecil, itu namanya diyafah. Diyafah. Yang mana diyafah sendiri itu diambil dari kata baif. Baif artinya tamu. Tamu. Diyafah itu ya suguhan untuk tamu atau hidangan untuk tamu. Lah hidangan sendiri itu bukan berarti hibah, bukan pemberian. Itu bukan pemberian. Hidangan itu bukan pemberian. Makanya ketika kita itu bertamu kepada seseorang, kemudian orang tersebut itu menghidangkan kita kopi, itu bukan berarti sahibul bait atau pemilik rumah itu memberikan kita kopi. Enggak. Itu namanya menyediakan kopi untuk kita minum. Apakah boleh dibawa pulang? Boleh, asalkan di sana itu dapat izin dari pemiliknya. Tapi kalau tidak ada izin, tidak ada bahasa-bahasa Arab cong, kini mulai cong kopinya, abi boleh bengkona. Tidak ada bahasa seperti itu sama sekali.
maka di sana itu tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang, karena itu suguhan yang mana suguhan tersebut itu harus dihabiskan atau bukan dihabiskan, diminum di tempat tersebut. Tidak boleh kita bawa pulang, itu biafa. Wal wakaf terakhir itu wakaf. Jadi wakaf di sini itu bukan tidak disamakan dengan hibah juga, tidak sama dengan hibah. Wakaf itu kan seperti halnya masjid ini kan wakaf. Atau tanah yang ada pada masjid ini itu tanah wakaf. Atau juga barang-barang seperti halnya Al-Quran yang ada di masjid ini wakaf. Itu yang dinamakan wakaf. Dan maksud daripada wakaf sendiri itu melepas kepemilikan dan diberikan kepada Allah SWT untuk dijadikan, untuk dibuat beribadah, baik itu berupa apapun bendanya. Intinya di sana itu kalau diwakafkan, maka di sana itu lepas dari kepemilikan, jadi milik siapa? Milik Allah SWT, milik Allah SWT. Terus dalam masalah wakaf sendiri, semisal apakah boleh di sana itu mewakafkan benda kepada orang lain? Semisal ada kitab, saya punya kitab, kemudian saya ingin mewakafkan kitab saya kepada si fulan. Apakah itu boleh? Diperbolehkan? Boleh, tapi bukan berarti kitab tersebut itu dimiliki oleh fulan. Itu tetap milik Allah, cuman tanggung jawab daripada kitab tersebut itu dialokasikan kepada si fulan. Jadi tanggung jawabnya itu ada pada fulan ini, ada pada orang ini, sehingga fulan ini itu dapat mengintifa barang tersebut bagaimanapun caranya, mengintifa atau memanfaatkannya. Jadi kalau saya itu mewakafkan kitab, maka di sana itu si orang yang saya wakafkan, orang yang saya berikan kitab tersebut dalam segi wakaf, maka dia itu boleh menggunakan kitab saya bagaimanapun caranya. Tapi di sana itu kalau ada kerusakan, teledor semisal, ternyata ketika dia itu membaca ternyata tak paham kepada kitab tersebut, kemudian dia bakar kitabnya, maka dia itu wajib menggantinya, karena hakikatnya dia itu tidak memiliki kitab tersebut. Yang memiliki kitab tersebut itu Allah SWT. Cuman di sana dia itu memiliki tanggung jawab kepada kitab tersebut. Begitu juga masjid ini, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berkaitan dengan masjid, seperti halnya Quran, pohon yang ada di depan masjid ini seperti pohon mata kucing, yang mungkin ada buahnya, itu tanggung jawabnya itu kepada siapa? Kepada takmir masjid. Itu tanggung jawabnya. Sehingga apa-apa kalau seandainya di sana itu mau mentasarufkan atau mau memberikan benda yang ada di masjid ini kepada orang lain, maka di sana itu harus ada legalitas daripada takmir masjid. Tapi takmir masjid di sini itu harus memandang maslahah kepada masjid. Apakah ketika saya sebagai takmir memberikan Quran ini kepada seseorang, itu ada maslahah yang kembali kepada masjid atau tidak? Oh ternyata ada, maka beliau itu sebagai takmir, maka dia sebagai takmir boleh memberikan Quran tersebut kepada orang lain. Begitu juga kelengkeng atau mata kucing. Ini mungkin pernah berbuah mata kucing tersebut. Ini tidak boleh semerta-merta itu diberikan kepada orang lain, tanpa perizinan takmir. Jadi harus ada izin daripada takmir, dan takmir sendiri itu harus meninjau maslahat di sana. Apakah di sana itu ada maslahat kepada masjid? Oh ternyata ada. Oh mungkin kalau andaikan di sana itu ada seseorang yang diberikan mata kucing, kelengkeng, ternyata yang diberi ini semangat untuk beribadah ke masjid karena dia itu dapat hadiah, misalnya hadiah kelengkeng dari masjid, sehingga dia itu semangat untuk pergi ke masjid beribadah setiap hari, maka itu namanya juga maslahah.
maka pemberian tersebut itu diperbolehkan. Beda halnya kalau tidak ada masalah sama sekali, nah, maka itu hukumnya bisa terjadi khilaf, bisa terjadi khilaf. Itu dalam masalah wakaf, dalam masalah wakaf. Terus bagaimana juga sisa-sisa makanan ini, tapi atas dasar wakaf ya, makanan mungkin ada tetangga yang mengalokasikan sebagian makanannya kepada masjid, kepada jamaah masjid yang ada gitu. Tapi dalam konsep wakaf. Lah maka berarti yang boleh memanfaatkan tersebut atau memakan makanan tersebut itu orang-orang yang beribadah di masjid. Orang-orang yang beribadah di masjid. Semisal ada orang lain, ternyata ada orang yang nongkrong di depan masjid atau di lain masjid tanpa adanya ibadah di sana, maka tidak boleh mendapatkan air atau hidangan tersebut, tidak boleh mendapatkan hidangan tersebut, karena dia itu tidak beribadah. Beda halnya kalau dia itu ibadah di masjid, maka diperbolehkan. Tapi ibadah di sini itu bukan berarti harus sholat ataupun harus ngaji di masjid, enggak. Semisal kita yang ada di masjid sekarang ini itu sudah duduk, kemudian niat iktikaf itu sudah dianggap beribadah di dalam masjid, meskipun itu sebentar. Niat iktikaf sebentar kemudian keluar lagi, maka itu cukup dinamakan beribadah ke masjid, dan itu sudah dianggap maslahah kepada masjid tersebut. Nah, ketika ada makanan yang ternyata di sana itu dihidangkan kepada jamaah masjid, maka orang yang iktikafnya sebentar tadi itu boleh memanfaatkan atau memakan makanan atau hidangan yang telah disediakan di masjid. Ini masalah wakaf. Wa bit tatawwi ghairuhu kal bai'i waz zakati wan nadari wal kafarah. Kemudian dikecualikan daripada lafaz tatawwu ini masalah hibah, juga tidak termasuk hibah. Itu seperti baik, jual beli. Ya, jelas jual beli itu bukan hibah, karena jual beli itu ada timbal baliknya. Sedangkan hibah sendiri itu tatawu atau sukarela. Dalam artian itu sukarela, memberi sukarela dengan atas dasar sukarela. Kalau baik itu bukan sukarela, harus ada timbal balik. Kalau nggak ada timbal balik, tentu nggak orang. Zakat juga zakat. Zakat itu bukan termasuk hibah, bukan termasuk pemberian. Karena pemberian di sini itu hukumnya sunnah, tatawu sunnah, sedangkan zakat itu hukumnya wajib. Tapi apakah zakat itu termasuk sedekah? Termasuk kalau kita tinggal dari bahasanya yang mana itu tertera di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhirih. Itu ada dalil yang mengatakan seperti itu. Sedekah yang dimaksud dengan ayat tersebut, dalam ayat tersebut itu adalah zakat. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu diperuntukkan kepada orang miskin, fuqara, amil sabilillah, ibn sabil, Gaza itu tentara atau ya sabilillah, ila akhirih. Jadi sedekah zakat itu apakah termasuk sedekah? Termasuk, tapi sedekah yang mana? Sedekah yang wajib. Jadi sedekah itu ada dua berarti. Ada sedekah sunnah, yakni sedekah sebagaimana yang dijelaskan tadi. Ada juga sedekah yang wajib, yaitu apa? Zakat. Wan nazar dan nazar. Kalau nazar ini juga pemberian. Semisal contohnya, jika kamu menang, jika kamu juara, maka akan saya berikan kamu uang sekian. Itu kan bentuk daripada nazar, bentuk dari sigat nazar. Itu juga termasuk pemberian, karena pada nazarnya tersebut itu ada lafaz yang dia katakan, ketika kamu juara, maka akan saya berikan uang 100.000, uang sekian gitu, misal. Itu juga termasuk pemberian, tapi tidak termasuk dalam konsep hibah. Karena kenapa? Karena kalau hibah itu sunnah, sedangkan nazar itu wajib hukumnya. Wajib diberikan.
Ketika di sana ternyata itu di sana itu menang, maka dia itu wajib memberikan, karena di sana itu bentuk nadar. Andai kan ada kata nadarnya. Tapi kalau tidak ada kata nadarnya, cuman kalau kamu menang akan saya berikan seperti ini, tanpa ada indikasi nadar. Kalau kamu menang maka akan saya kasih ini. Itu bisa itu bisa di PHP orang yang kita janjikan tadi. Tapi asalkan tidak marah gitu. Kalau marah ya bermain. Ya mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, karena ada. Nape. Engki. Oh. Mungkin. Engki, karena memang apa namanya? Ya karena memang istilah yang kita gunakan untuk autang, untuk berhutang, itu kan kata pinjam yang biasa terjadi setiap kali ketika kita itu berhutang. Sehingga di sana itu sudah sumrembah katanya. Katanya kalau bahasa Jawanya itu sudah kinauruan. Bagaimana lagi? Berma. Dan ini itu sudah sering terjadi. Bagaimana itu menghukuminya? Tak paham. Ya seperti ini. Jadi antara kata berhutang sama meminjam itu berbeda. Antara kata berhutang sama meminjam itu berbeda. Kalau kalau berhutang itu berarti dia itu minta uang sebagai hutang kepada orang lain. Andaikan di sana meminta uang sebagai hutang kepada orang lain untuk dibelikan, untuk ditasarrufkan atau kita alokasikan kepada benda-benda yang kita butuhkan, karena memang itu butuh korot, bahasa Arabnya itu korot hutang itu. Jadi berhutang itu indikasinya itu ketika kita itu butuh semisal butuh beras tapi tadi PC, jadi autang. Jadi autang arwah yang berupa PC itu diberikanlah sebuah beras. Sehingga ketika kita itu sudah memiliki uang baru 100.000 semisal yang kita hutangkan sebelumnya. Kemudian setelah sekian lama, mungkin 1 minggu lamanya, kita itu sudah punya uang 100.000. Lah itu kita boleh mengembalikan uang tersebut. Meskipun bendanya itu berbeda, meskipun sama-sama nominal. Ingat, di sana itu ada nominal 100.000 semisal, yang kita hutangkan itu 100.000. Kemudian kita belikan, kita alokasikan kepada barang-barang seperti beras. Habislah uang tersebut 100.000. Dan minggu atau di minggu depan ternyata kita itu sudah punya uang lagi 100.000. Dan uangnya itu ternyata itu bukan uang yang kita berhutang sebelumnya. Bendanya itu berbeda, meskipun nominalnya itu sama. Bendanya berbeda. Paham? Tak paham sih? Jadi uangnya itu berbeda. Lah di sana itu boleh untuk kita berikan kepada si menghutangkan, orang yang menghutangkan. Tapi beda halnya kalau pinjaman. Kalau meminjam, di sana itu semisal saya meminjam uang 100.000, maka mengembalikannya yaitu harus benda tersebut yang kita pinjam tadi 100.000, baik itu sama dalam segi nominalnya dan sama dalam segi barangnya itu harus sama. Jadi semisal yang kita pinjam itu 100.000 dan di sana itu ada tandanya semisal 100.000, kemudian gambar Soekarno-nya itu ternyata ada coretan semisal tempel semisal.
Indonesia kan yang mentok, beda tempelnya semisal. Itu yang kita pinjam kepada si A. Maka ketika kita itu ingin mengembalikannya, maka uang tersebut itu harus sama, yaitu uang 100.000 yang ada tempelnya tadi. Uang 100.000 yang mana fotonya Soekarno ini ada tempelnya tadi, itu yang harus kita kembalikan. Bedanya kalau hutang, kalau berhutang, maka kita itu harus ketika kita berhutang, maka di sana itu nggak apa-apa kita itu mengembalikan dengan menggunakan barang yang berbeda. Semisal kita itu berhutang 100.000, yang mana di sana itu ada ciri-cirinya, ada tempelnya, semisal fotonya Soekarno. Nah, kemudian karena kita berhutang, kemudian kita alokasikan ke perkara lain, kita beli-beli, sehingga elang uang yang beralamatkan atau bertandakan tempel tersebut itu hilang. Kemudian agente kalau PCC lain, saya tak tempelan, anto saya nyamakan utang, tak napa-napa mengembalikan menggunakan barang yang berbeda. Tapi kalau pinjaman itu harus sama bendanya. Mensompang membeli kata bukan benda yang kita pinjam, maka itu tidak sah. Aryahnya itu tidak sah, atau aryah fasidah namanya. Aryah atau akad pinjaman yang rusak. Contoh PC, Kenapa? pinjam sepeda motor, Oke. autan sepeda motor. Oke. Nah itu beda karena kalau PC ibu belum memahami pinjam sepeda motor, hutang sepeda motor. Kalau pinjam mengembalikannya bagaimana? Kalau hutang mengembalikan. Oh, oke. Mungkin lebih apa namanya? Lebih masuk, oke. Lebih masuk. Oke. Coba dulu Oke. Iya. Oke. Yang mensaumpama tidak tahu kepada oke. Mensaumpama taoning kau koma ento ya mau bagaimana lagi, katanya bahasanya itu bagaimana lagi kalau ada bubur ada nasi yang sudah menjadi bubur gitu. Tapi hukumnya apakah dosa? Apakah dosa? La hukma liman jahila. Itu mensampama kita tahu lisan, kita tahu ekasa, maka hukumnya itu ya pertama kali itu tidak tahu tidak apa-apa hukumnya. Tidak apa-apa kalau sudah melakukan itu, asalkan di sana itu ridho kepada si penghutang itu, si peminjam. Ridho kan, tidak ada pengingkaran. Kalau semisal di sana itu ada penyalahan daripada pihak saya ngautangi, may pabeli 40 kalau pun 10 cok bilang to ngautangi panjenengan saya ketebu, saya kebungkol kan bila kan mencemakan pesekan ke kinto 50 dibungkol, tapi kinto mak mabeli 40 kalau pun 10. Tentu andaikan di sana itu si peminjam ini menyalahkan sampean, menyalahkan ajunan, jadi ajunan itu tetap salah. Tapi kalau ajunan tak owning terus disalahkan kepada orang ini, itu bisa menjadi alasan cek kabule tak owning okoma bermapole. Nah, karena sekarang itu sudah tahu hukumnya, sehingga di sana itu oke. Boleh kita dengan dia tak banyak orang, tak paham. Dalam masalah peminjaman sama utangan itu ya mungkin saporana cukan dari bila, karena bila itu memang kurang persiapan juga kurang wawasan, sehingga pembahasan yang kami sampaikan di sini itu kurang mengena, karena banyak sekali permasalahan yang kita alami ternyata itu hukumnya nggak boleh hukumnya. Ya mau bagaimana lagi? Tapi katanya di kaidah idza daqal amru ittasa'a. Idza ittasa'a al-amru daqa.
ketika di sana itu sebuah perkara atau sebuah permasalahan itu sudah tidak memiliki solusi, maka di sana itu ada helah, ada jalan keluarnya, ada jalan keringanannya. Sebagaimana di Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Ketika ada keberatan, maka di sana itu ada keringanan. Namun seumpama itu sudah sering terjadi kepada diri kita dan kita itu tidak bisa menghilangnya atau menggantinya atau memperbaikinya, maka bagaimana lagi? Maka mau bagaimana lagi? Ya kita sebagai manusia biasa, ya perbanyak istighfar ya pendoa. Nasibun kabula ki banyak salah nang nangisi pengacento karena kabulan kaki pemula ki tahu dengan apa-apa cuman nyaoning bahasa kita pento. Oning bahasa kita bahasa Arab nama oning bahasa Arab. Nah, dan maksud daripada ulama untuk secara rinci untuk tapat oning nggak boleh. Karena pikiran ulama itu luas. Jadi saporana si raja-rajanya, saporana untuk dalam ini. Mungkin dari Bula cukup untuk kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga apabila ada kesalahan tingkah ataupun salah bicara, salah ucap dan lain sebagainya, abdina al-fakir minta sapora si raja-rajana. Akhiran dari kami semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.